Selamat pagi seluruh jemaat Kebon Jahe. Pagi ini kita akan memulai ibadah online kita. Saya berharap tetap kita semangat walaupun masih situasi pandemik. Kita percaya Tuhan akan memberkati ibadah online kita pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi ini kembali kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah online kami Tuhan. Bapa berkatilah ibadah online ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami minta pimpinan daripada Roh Kudus memberkati dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Kami yang datang hari ini, sungguh kami rindukan hadirat. Kami rindu menikmati kasih dan kemurahan. Datang jamah kami pagi hari ini Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, rindu kediaman-Mu Tuhan, rindu hadirat-Mu, rindu bersekutu dengan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Raya raya sikilala takaraya sikilala moraya sikilala ya raya. Kami rindu tempat kediaman-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kami rindukan ada dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Kami rindukan ada dalam hadirat Tuhan, sama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Inilah setiap hati kami, hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya ada kasih Tuhan sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan mengalir pagi hari ini. Ajar kami untuk membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar satu nama yang kami muliakan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya katakan amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Mari muliakan Dia. Mari kita puji namanya, sebab Dia layak untuk kita tinggikan. Dia layak dimuliakan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan dan Rajaku. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu yang jadilah di bumi seperti di surga. Kuasa-Mu Kau berikan kepada kita, ceritakan karya-Mu menjadi terang, janji-Mu yang indah pengharapanku. Ku berikan hidupku yang terbaik bagimu. Haleluya. Kaulah yang terima yang terbaik Tuhan. Ini hati kami, merindu memuliakan nama-Mu. Bapa kami
disediakan di surga. Dikuduskanlah namamu, ku sembah kau. Siapa dia saudara? Amin. Dia Tuhan kita, dia Raja kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu yang jadilah di bumi seperti di surga. Kuasamu kau berikan kepada kita, ceritakan karyamu menjadi terang, janjimu yang indah. Pengharapanku, ku berikan hidupku yang terbaik bagimu. Ceritakan karyamu menjadi terang, janjimu yang indah. Pengharapanku, ku berikan hidupku yang terbaik bagimu. Haleluya, kau layak dimuliakan Tuhan, kau layak ditinggikan. Kuasamu kau berikan kepada kita, ceritakan karyamu menjadi terang, janjimu yang indah. Pengharapanku, ku berikan hidupku yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Sama-sama katakan, yang terbaik bagimu. Amin. Haleluya. Biarlah pujian kamu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati untuk kebenaran firman pagi ini Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
Haleluya. Engkau keselamatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadir dalam hidup kami. Bapa, tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat mulut lidah hamba-Mu. Jadikan kami Tuhan Yesus pendengar-pendengar yang baik. Jadikan kami Tuhan seperti Maria, duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, memberkati kami, memberikan kekuatan baru bagi hidup kami. Terima kasih Allah. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa buat ibadah online kita. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagiannya. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah ini. Tuhan memberkati dan Tuhan boleh menolong. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini mengenai jangan lupa kebaikan Tuhan, yang diambil di dalam firman Tuhan Mazmur 103 ayat yang kedua. Firman Allah berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ada sebuah klub sepak bola yang sangat sederhana. Dia telah mencetak seorang anak muda yang menjadi pemain yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehebatan dari anak muda ini adalah dia ini benar-benar hidup di dalam sebuah klub yang menawarkan hidupnya untuk jadi orang yang profesional. Nah, ada banyak klub yang menawarkan untuk pindah agar dia dapat bayaran mahal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, si anak muda ini tidak mau pindah. Dia tetap bertahan di klubnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sangat sederhana dan tergolong biasa klub ini. Apa sih yang membuat anak muda ini tidak mau pindah klub, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata si anak muda ini merasa bahwa klubnya yang telah berjasa dan telah melatih serta membesarkan namanya menjadi anak muda yang telah merintis sebagai pemain yang profesional dalam kehidupannya. Makanya dia tidak mau pindah, dia tetap mempertahankan ada di klub itu. Karena dia tahu bahwa sudah banyak hidupnya ada di situ. Si anak muda ini mengabdikan dirinya pada klub yang membuat dia berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, keputusan anak muda ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan contoh tindakan hidup kita yang menggambarkan yang sehari-hari kita harus sadar, istilahnya adalah kacang tidak lupa pada kulitnya. Kacang tidak lupa pada kulitnya, ini yang terjadi dari si anak muda ini, dan ini juga gambaran dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun 2021 gereja kita adalah tahun di mana kita hidup bersandar kepada Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari kehidupan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan di tahun 2001 ini. Salah satu orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan adalah selalu mengingat segala kebaikannya, segala kebaikan Tuhan
bukan melupakan segala kebaikannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita semua pada hari ini, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengingat segala kebaikannya. Mari kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan saat-saat ini, saudara. Kalau selama ini kita menjadi orang yang melupakan segala kebaikannya atau gambarannya kacang, lupa pada kulitnya, kita segera minta pengampunan kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Kenapa? Tuhan itu selalu baik. Dia baik buat kita. Sampai hari ini kita masih baik. Di bulan Januari ini sudah 3 minggu. Kita masih bisa sadar bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 hal yang saya mau sampaikan dalam khotbah ini. Mengenai orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Saya harap kita ada di posisi mana pada saat ini, saudara? Yang pertama adalah orang yang mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah, mari kita lihat sebuah tokoh Alkitab yang menjelaskan orang yang mengingat kebaikan Tuhan itu ada di dalam kehidupan seorang pribadi yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, yaitu adalah Timotius. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Paulus, Rasul Paulus memakai Timotius menjadi teman sekerjanya karena Paulus melihat bahwa Timotius benar-benar adalah orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan dan hidupnya tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena Timotius adalah pribadi yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan tidak pernah melupakan. Kita lihat keluarganya juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dirasakan dalam kehidupannya. Makanya saudara, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima yang berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah Paulus memakai Timotius sebagai teman sekerjanya karena dia melihat keluarga ini benar-benar adalah keluarga yang bisa bersyukur tentang kebaikan Tuhan yang dia rasakan. Dan inilah gambaran daripada kehidupan yang dimana kacang tidak lupa pada kulitnya. Yang kedua, tokoh yang tidak melupakan kebaikan Tuhan selain Timotius adalah Ruth, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ruth adalah pribadi yang sungguh luar biasa, saudara. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16 berkata, di dalam Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ini ayat memberitahukan bahwa Rut hidupnya benar-benar saudara menjadi contoh buat kehidupan kita yang tidak pernah melupakan kebaikan yang telah dirasakan dalam hidupnya. Tokoh Alkitab ini memutuskan saudara untuk setia kepada Naomi sebagai kulitnya. Mertua daripada Ruth ini saudara, dia benar-benar saudara, benar-benar dia adalah orang yang selalu tidak melupakan kebaikan yang sudah diberikan Naomi ini kepada Ruth. Meskipun secara logika tidak ada apa-apa lagi yang bisa diharapkan dari Naomi, Bapak Ibu Saudara.
Karena Naomi itu sudah tua dan tidak mungkin melahirkan anak laki-laki untuk dijadikan suami Rut. Karena apa? Karena Naomi ini udah suaminya meninggal, anak laki-lakinya sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi saudara, karena Rut melihat kebaikan Naomi yang luar biasa dalam hidupnya, makanya Rut tidak melupakan kebaikan Tuhan, kebaikan mertuanya itu, sehingga dia tetap mengikuti ayat yang tadi kita baca, saudara. Di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Allahmu adalah Allahku. Ini artinya, saudara, Rut adalah orang yang tidak melupakan kulitnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang melupakan kebaikan Tuhan, seperti contoh adalah Lot. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ini kisah tentang Lot dan Abraham ya. Lot adalah gambaran dari kacang lupa pada kulitnya, yaitu Abraham. Abraham itu Bapak Ibu Saudara sebagai pamannya yang telah membesarkan dia, yang telah mendidik dia untuk dia menjadi orang yang berguna dan berhasil dalam kehidupannya. Tetapi Lot lupa akan kulitnya. Pertengkaran gembala Lot dengan gembala Abraham menunjukkan sikap Lot ini, saudara, melupakan kebaikan-kebaikan daripada Abraham yang disebut melupakan kulitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Lot berpisah dengan Abraham sejak pertengkaran itu terjadi dalam gembala-gembala yang ada merebut daerah. Ini menunjukkan bahwa Lot benar-benar lupa akan kebaikan-kebaikan Abraham yang selama ini telah dia terima dan telah banyak berjasa Abraham buat Lot. Tetapi dia meninggalkan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan janganlah kita sebagai kacang lupa pada kulitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah yang pertama, kesetiaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada tokoh Alkitab tadi yang bernama Rut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan Rut terhadap mertuanya menunjukkan bahwa Rut itu sudah banyak menikmati kebaikan-kebaikan daripada Naomi. Makanya dia tidak mau tinggalkan Naomi. Dia mau ikut Naomi di mana saja dia tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, marilah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apalagi di masa pandemik ini, ya. Jangan kita tidak setia, setialah kepada Tuhan. Kan ada lagunya, setia-setialah sampai mati. Ini artinya, saudara, kesetiaan kita menunjukkan bahwa kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang Bapa sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau setia seperti Rut. Kesetiaan itu dituntut, saudara. Tuhan Yesus mau kita tetap setia, walaupun kebaikan Tuhan itu hanya sedikit saja yang kita terima berkatnya. Tetapi mari kita mau tetap menyadari Tuhan masih tetap baik buat kita. Sadarilah bahwa Tuhan tetap baik atas hidup kita. Salah satu contoh, kalau kita hari ini sehat, Bapak Ibu Saudara, ini kan kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu pergi ke rumah sakit, kita masih bisa sehat, ya, bugar. Itu artinya Tuhan masih baik buat kita. Ya, maka dari itu biarlah kita mau belajar untuk menyadari Tuhan masih baik. Kalau kita masih bisa bernapas, ini juga Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pergi ke rumah sakit, lihat betapa banyak pasien pakai tabung oksigen, tapi kita masih bernapas, itu kebaikan Tuhan. Jadi kita mau tetap ingatlah kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa masih beraktivitas hari ini, itu juga kebaikan Tuhan. Kita bisa melakukan segala hal di dalam aktivitas kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi mari kebaikan Tuhan janganlah kita lupakan. Haleluya. Yang kedua, tanda-tanda orang yang melupakan kebaikan Tuhan adalah
hidupnya selalu mensyukuri segala anugerahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, demikian firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita berhasil dan diberkati dengan kecerdasan yang kita miliki, kita harus bersyukur atas anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Memiliki berbagai talenta yang kita punya, yang kita dapat, itu kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita punya talenta berbagai macam yang kita bisa pergunakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur. Kalau kita punya keuangan yang cukup, yang melimpah di dalam hidup kita, kita juga harus bersyukur karena itu semua anugerah Tuhan. Janganlah kita melupakan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tubuh kita yang sehat bugar ini, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau saya sampai saat ini ada dalam keadaan sehat, ya, awal-awalnya saya sakit, saya bersyukur karena semua anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita yang ada bisa harmonis dan bahagia, itu karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita punya keluarga yang harmonis. Kita bersyukur karena kita punya keluarga yang bahagia. Walaupun kita makan hanya sederhana saja, tidak seperti ya orang-orang lain yang makannya cukup mewah. Tapi kita bersyukur kita punya keluarga yang diberkati Tuhan, karena memang kita bersyukur buat anugerahnya. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, itu bukan usaha dan jeripayah kita semata, tetapi karena anugerahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita bermega dari diri kita sendiri, tapi mari kita mau bermega atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mensyukuri segala anugerah Tuhan yang kita terima, baik itu hasilnya kecil maupun itu hasilnya besar. Orang yang tidak melupakan segala kebaikan Tuhan adalah hidupnya selalu bersyukur atas segala anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tetap bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Jangan kita tidak bersyukur. Kalau ada orang yang hidupnya merasakan khawatir, cemas, mengeluh dalam kehidupannya, berarti orang tersebut melupakan kebaikan Tuhan dalam dirinya. Setiap hari Tuhan berikan kebaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Cuma kita saja yang seringkali tidak menyadari itu. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati ibadah online, ini semua kan anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Dan Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang kurang bersyukur dalam kehidupannya adalah sering melupakan hal-hal yang baik dari Tuhan. Inilah ciri orang yang kurang bersyukur. Ya, kita mau tetap bersyukur. Haleluya. Ya, kita masih bersyukur. Kita tetap bersyukur karena anugerahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, tanda-tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, adalah hidupnya penuh komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kita semua buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat
ia akan menjadi perabot yang mulia, ya, untuk masuk pekerjaan yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk tiap pekerjaannya yang mulia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau hidup ini untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah kita hidup dengan komitmen. Komitmen adalah dasar yang harus dimiliki seseorang saat ingin menjalin hubungan satu dengan yang lainnya, baik sesama kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Ayub, Bapak Ibu Saudara, adalah pribadi yang memiliki komitmen yang kuat dalam hidupnya. Hubungannya dia dengan Allah dengan luar biasa, saudara. Kalau kita baca kisah Ayub, saudara, anak-anaknya sebelum melakukan aktivitas dia doain, saudara. Kenapa? Dia tahu karena hubungan dia dengan Bapa, dia menjadi orang yang komitmen, saudara, untuk selalu, ya. Ayub menyadari bahwa Allah sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan atas hidupnya. Dalam penderitaannya pun, saudara, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan dia tetap komitmen dalam dirinya bahwa dia akan sembuh dari sakitnya. Walaupun teman-temannya sudah menyuruh dia tinggalkan Tuhan, bahkan istrinya juga suruh tinggalkan Tuhan, dia tetap komitmen untuk percaya bahwa Tuhan yang dia pegang, yang dia janji bahwa Tuhan akan menyembuhkan, itu terjadi dalam kehidupannya. Dia komitmen dengan luar biasa hubungan dia dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Masihkah kita komitmen kepada Allah? Haleluya. Masihkah kita komitmen dengan ibadah? Walaupun ibadah ini melalui online, tidak bisa tatap muka. Masihkah kita komitmen di dalam doa? Walaupun kita masih online, mari kita mau, saudara, tetap kita komitmen kepada Tuhan. Bangun hubungan kita melalui ibadah kita, melalui doa kita, ya. Kita mau, saudara, komitmen untuk terus membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, ya. Kita masih ada pembacaan firman Tuhan 365 hari yang setiap hari dikirimkan. Itu artinya firman Tuhan itu harus kita baca, harus kita dengar. Bukan itu saja, kita juga baca setiap hari firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita harus ada komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pernikahan, ya, di situ Bapak Ibu Saudara, kita harus komitmen, ya, sampai akhir hidup mereka di dalam pernikahan. Komitmennya apa? Ada janji nikah di situ. Janji nikah itulah yang membawa sepasang suami istri yang sudah menikah, dia komitmen, saudara, tidak akan berhenti, ya, untuk melakukan sampai akhir hidupnya. Allah menuntut kita untuk tetap komitmen atas segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebutir kacang tidak bisa menjadi apa-apa tanpa kulitnya. Saya ulang sekali lagi, sebutir kacang tidak bisa menjadi apa-apa tanpa kulitnya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada maknanya dalam hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini ada, itu semua karena campur tangan Tuhan, ya. Jadilah kacang yang tidak lupa pada kulitnya, ya. Demikianlah, saudara, kita juga janganlah hidup ini, ya, lupa atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua pada hari ini, ya, dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini, Tuhan, buat kami semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan boleh menolong kami, biar kami boleh menjadi pribadi yang tidak melupakan segala kebaikan-Mu, Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap, Tuhan, untuk bersyukur atas anugerah-Mu. Kami mau tetap komitmen, Tuhan, dalam hidup ini. Bapa di dalam surga, biar Engkau sendiri boleh turut campur tangan dan menolong. Dan terima kasih Bapa, Engkau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan, glory bagi nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup kebaktian kita.
yang dimana kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita mau tutup ibadah ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat ibadah yang Tuhan sudah izinkan kami masih boleh ibadah di online. Tuhan, hamba berdoa Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Engkau berkati mereka, Engkau turut campur tangan dan menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, apabila ada mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan biar mereka boleh sehat di dalam Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu seluruh jemaat-Mu di Kebon Jahe ini Tuhan. Jauhkan dari virus-virus yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Mari kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.